Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Utami dengan NIM A1D5240031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perkembangan manusia dalam perspektif psikologi dan pendidikan. Integritas intelijensi, teori behaviorisme, kognitivisme, dan keberagaman sosiokultural. Perjalanan kehidupan manusia merupakan proses panjang yang dimulai sejak sebelum kelahiran hingga akhir hayat. Dalam setiap tahap kehidupannya, manusia mengalami perkembangan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan bahasa. Perkembangan ini berlangsung secara berkesinambungan dan saling berkaitan, serta dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan faktor eksternal seperti lingkungan dan pendidikan. Oleh karena itu, memahami perkembangan manusia menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam dunia pendidikan. Sejak dalam kandungan, manusia telah memasuki tahap perkembangan yang disebut masa prenatal. Pada fase ini, pertumbuhan fisik berlangsung sangat pesat, dimulai dari pertumbuhan zigot hingga perkembangan menjadi embrio dan janin. Kondisi kesehatan ibu, asupan nutrisi, serta lingkungan selama hamil itu sangat mempengaruhi kualitas perkembangan janin. Setelah lahir, manusia memasuki masa bayi, yaitu masa di mana perkembangan otak dan fisik terjadi dengan sangat cepat. Pada masa ini, kasih sayang, stimulus, dan nutrisi menjadi faktor utama dalam mendukung perkembangan optimal. Selanjutnya, seiring bertambahnya usia, manusia memasuki masa kanak-kanak yang ditandai dengan perkembangan kemampuan motorik, kognitif, dan sosial, yaitu anak mulai mengenal lingkungan sekitar, belajar berinteraksi dengan orang lain, serta memahami aturan dan norma yang berlaku. Pada tahap ini, pendidikan mulai memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan kemampuan dasar individu. Proses belajar yang dialami anak tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam proses perkembangan tersebut, intelijensi menjadi salah satu aspek penting yang mempengaruhi kemampuan individu dalam belajar dan beradaptasi. Intelijensi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk berpikir, memecahkan masalah, serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Setiap individu memiliki tingkat intelijensi yang berbeda, yang mempengaruhi kecepatan dan cara mereka memahami informasi. Dalam dunia pendidikan, perbedaan ini mampu menuntut pendidik untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, intelijensi sering diukur melalui IQ, yang menggambarkan tingkat kemampuan kognitif seseorang pada waktu tertentu. Namun, intelijensi bukanlah kemampuan tunggal, melainkan gabungan dari berbagai kemampuan, yaitu seperti logika, bahasa, kreativitas, dan kemampuan sosial. Oleh karena itu, penggunaan tes intelijensi seharusnya tidak hanya digunakan untuk memberi label, tetapi juga memahami bagaimana potensi dan kebutuhan individu dalam proses belajar. Perkembangan intelijensi tidak terlepas dari pengaruh faktor keturunan dan lingkungan, tetapi juga faktor genetik, yaitu memberikan dasar bagi kemampuan intelektual seseorang. Namun, lingkungan memiliki peran besar dalam perkembangan potensi tersebut. Lingkungan yang mendukung, seperti keluarga yang harmonis, pendidikan yang baik, serta pengalaman belajar yang beragam, dapat meningkatkan kemampuan intelektual individu secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa intelijensi bukan sesuatu yang bersikap tetap, melainkan dapat berkembang sepanjang kehidupan. Selain intelijensi tadi, proses belajar manusia juga dipengaruhi oleh teori-teori psikologi pendidikan. Salah satu teori yang berpengaruh yaitu adalah teori behaviorisme, yang memandang belajar sebagai perubahan tingkah laku
akibat interaksi atau stimulus dan respon. Dalam teori ini, lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku penguatan atau reinforcement individu. Individu itu dianggap telah belajar apabila perubahan perilaku yang dapat diamati. Dalam kehidupan nyata, manusia tidak hidup secara individu, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki keberagaman. Seperti di Indonesia sendiri, yaitu sebagai negara yang kaya akan suku, agama, bahasa, dan budaya yang menghadirkan realitas sosiokultural yang kompleks. Keberagaman ini mempengaruhi cara individu berpikir, bersikap, dan berperilaku. Keberagaman sosiokultural dapat memberikan dampak positif apabila dikelola dengan baik, seperti menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghargai. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai multikultural kepada peserta didik. Pendidikan multikultural itu sendiri bertujuan untuk membentuk individu yang mampu menghargai perbedaan dan hidup secara harmonis dalam masyarakat yang beragam. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai yang dapat membentuk karakter dan kepribadian. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan toleran. Pada akhirnya, perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai aspek mulai dari intelijensi, proses belajar, hingga pengaruh lingkungan sosial budaya. Intelijensi memberikan dasar kemampuan berpikir. Teori behaviorisme dan kognitivisme menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi, sementara lingkungan sosiokultural memberikan konteks dalam perkembangan individu itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai perkembangan manusia itu sangat diperlukan, terutama bagi pendidik dan masyarakat. Dengan memahami proses ini secara komprehensif, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung perkembangan manusia secara optimal, sehingga menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu harmonis dalam keberagaman. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.